Judul jurnal yang pertama yaitu Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memperoleh pengetahuan tentang maslahah tahun 2021 oleh Zulfa Makiah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Antasari Banjarmasin. Kemudian judul jurnal yang kedua yaitu Implementasi Metode Burhani, Bayani, dan Irfani dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam tahun 2019 oleh Fatimah Rahma Rangkuti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Al-Maudib, Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Latar belakang jurnal yang pertama yaitu adanya persoalan pokok yang terkandung dalam epistemologi, yaitu hakikat, eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, dan sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis dan uji validitas suatu ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan adanya maslahah sebagai dasar pemeliharaan tujuan syara di dunia dan akhirat. Kemudian latar belakang jurnal yang kedua yaitu dunia Islam pernah menjadi kiblat dari semua ilmu pengetahuan, baik dari segi agama maupun sains, maka studi filsafat pendidikan mempunyai beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Landasan teori jurnal yang pertama yaitu maslahah menekankan pada pertimbangan agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu harus mengetahui perbedaan penggunaan maslahah dari metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Kemudian landasan teori pada jurnal yang kedua yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan bisa berupa metode tafsir, mimpi, Bayani, Burhani, dan Irfani, sehingga kita harus mengetahui bagaimana implementasi dalam studi filsafat pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal pertama menggunakan metode data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan, seperti melalui responden observasi, wawancara, atau pengisian kuesioner dari penelitian. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari observasi. Kemudian metode penelitian pada jurnal kedua menggunakan metode survei, yaitu dengan cara menganalisis implementasi metode Burhani, Bayani, dan Irfani terhadap studi filsafat pendidikan Islam. Hasil pembahasan jurnal yang pertama yaitu maslahah adalah setiap sesuatu yang menjadi dasar pemeliharaan tujuan syara di dunia dan di akhirat. Cara memperoleh pengetahuan tentang maslahah bisa melalui metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Metode Bayani adalah menekankan otoritas atau teks atau naskah secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti memahami pengetahuan, jadi mengaplikasikannya tanpa tafsir dan penalaran. Sedangkan secara tidak langsung berarti memahami pengetahuan mentah sehingga perlu adanya tafsir dan penalaran. Dalam menyikapi pengetahuan tentang maslahah, metode Burhani memiliki akal yang sangat dominan, argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Sedangkan di dalam metode Irfani, sarana yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang maslahah adalah ulah rohani dan kesucian hati, di mana nas diyakini bersifat esoterik yang lebih mendominasi sebagai makna suatu ajaran. Hasil pembahasan jurnal yang kedua yaitu metode Burhani atau logis digunakan oleh kaum filsuf untuk memahami objek-objek non-fisik dan spiritual. Metode Bayani, tafsir atau takwil digunakan oleh kaum musafir untuk menggali ilmu dalam kitab-kitab agama seperti Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran di sini diklarifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti ayat-ayat muqayyamat, ayat-ayat muhkamat, dan ayat-ayat musyahibat, dan lain sebagainya. Dalam metode Irfani atau intuitif, pakai oleh kaum sufi untuk menyaksikan objek-objek non-fisik dan spiritual secara langsung dengan cara latihan seperti zikir, tasbih, dan lain sebagainya. Kelebihan pada jurnal yang pertama yaitu memaparkan dengan jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang masalah seperti apa itu epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani, serta bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang masalah melalui masing-masing metode tersebut, sehingga memudahkan untuk mencari detail-detail yang dibutuhkan. Hasil penelitiannya juga tepat sasaran dengan tujuan penelitian. Kelebihan pada jurnal yang kedua yaitu pemaparan materi yang cenderung tidak berbelit-belit, sehingga langsung menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan oleh penulis, dan materi yang dipaparkan tepat sasaran sehingga memudahkan untuk memahami isi penelitian tersebut. Selain itu juga terdapat nama jurnal.
Kekurangan pada jurnal yang pertama yaitu jurnal cenderung memaparkan materi yang cukup luas dan mengulang beberapa materi sehingga terdapat sedikit kendala pada saat memahami poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu, jurnal juga tidak menyantumkan nama jurnal dan metode penelitian yang digunakan kurang jelas. Kekurangan pada jurnal yang kedua yaitu pemaparan hasil penelitian tidak disertai dengan data-data langsung di dalam sekolah seperti MI, MTS, atau MAN sehingga hasil analisis agak sulit untuk mencari detail yang dibutuhkan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari kedua jurnal tersebut, yaitu bahwa epistemologi sendiri itu berarti suatu pengetahuan atau teori pengetahuan yang memiliki berbagai segi pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan tentang masalah melalui metode Bayani yaitu dengan menekankan otoritas atau teks atau naskah secara langsung dan tidak langsung. Kemudian metode Burhani yaitu dengan akal yang dominan, argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Sedangkan metode Irfani menggunakan ulah rohani dan kesucian hati. Di dalam studi pendidikan filsafat, Burhani digunakan untuk memahami objek-objek non-fisik dan spiritual. Metode Bayani digunakan untuk menggali ilmu dan kitab-kitab agama. Dan metode Irfani digunakan untuk menyajikan objek-objek non-fisik dan spiritual. Dapat disimpulkan bahwa memang kedua jurnal tersebut memiliki perbandingan yang cukup banyak, yaitu pada jurnal yang pertama membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang maslahah melalui metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu implementasi metode Bayani, Burhani, dan Irfani dalam studi filsafat pendidikan Islam yang memiliki tujuan atau kegunaan masing-masing. Kemudian selain itu, perbedaan lainnya yaitu pada jurnal yang pertama tidak ada nama jurnalnya dan pada jurnal yang kedua ada. Dan pada jurnal yang pertama, metode penelitian yang digunakan tidak disertai data-data, sedangkan pada jurnal yang kedua disertai dengan analisis namun kurang detail atau kurang cukup untuk dipahami.